Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi dari studi kelayakan bisnis, yaitu aspek ekonomi dan usaha. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau investasi adalah yang pertama itu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan sumber daya alam, yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional, yang keempat, pengembangan wilayah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi. Yang pertama, adanya perubahan demokrasi yang terjadi. Yang pertama, akibat perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. Yang kedua, perubahan tingkat kepadatan penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi, dan pola imigrasi. Yang keempat, perubahan komposisi tenaga kerja, baik tingkat partisipasi angkutan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang kedua, perubahan budaya yang terjadi. Yang pertama, kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat. Yang kedua, terjadi proses sosial, baik proses asosiasi atau kerjasama, proses disosiatif konflik sosial, akulturasi, asimilasi, dan integrasi maupun sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan peranata sosial atau kelembagaan masyarakat. Yang keempat, perubahan warisan budaya seperti perusakan situs purbakala maupun cagar budaya. Selanjutnya, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, perubahan proses dan potensi terjadinya perencanaan. Dan yang ketiga, perubahan potensi besarnya dampak timbulnya penyakit seperti peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peningkatan pendapatan nasional. Di sini ada 3 pendekatan yang digunakan dalam pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga pendekatan pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, yaitu seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi dalam perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwita Anggraeni. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang mana pembahasan yang sebelumnya itu adalah perhitungan pendapatan nasional, yang mana perhitungan pendapatan nasional ini terbagi atas 3 metode, yaitu yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran, yang kedua dengan metode pendekatan produksi, dan yang terakhir adalah dengan pendekatan pendapatan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Baik, secara pengertian dapat diartikan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Nah, jenis-jenis pendapatan ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, sewa dan bunga dan pendapatan lainnya. Yang kedua adalah gaji dan atau upah. Yang ketiga adalah pajak tidak langsung, dan keempat adalah laba. Nah, biasanya pendekatan sejenis ini digunakan untuk negara-negara maju. Sedangkan negara berkembang lebih sering menggunakan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi maupun pengeluaran. Tapi baik itu menggunakan pendekatan pengeluaran, produksi, ataupun pendapatan, tetap saja akan bergantung pada mudah atau tidaknya memperoleh data di lapangan dan tingkat validasi akan data tersebut. Nah, sekian itulah 3 metode pendapatan nasional. Pada umumnya, lapangan usaha sektor ekonomi untuk menghitung pendapatan nasional ada 11 sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, jasa, dan air minum. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran.
Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kesembilan, sewa rumah. Yang kesepuluh, pemerintah dan pertahanan. Yang kesebelas, jasa-jasa lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, yang ketiga, pengeluaran pengusaha untuk investasi, dan yang keempat, yang terakhir, ekspor-impor. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang aspek ekonomi dan usaha. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.